suara lucu anak perempuan berusia 3 tahun itu mengganggu suara anak laki-laki berusia 13 tahun yang saat ini sedang menemani gadis kecil itu membeli sebuah es krim. Ibumu adalah orang jahat bersama ayahku, ujarnya dingin. Mereka tidak jahat. Anak laki-laki itu berjongkok di trotoar jalan untuk menatap gadis kecil itu yang sedang memakan es krim. Tepat di depan matanya sebuah mobil menabrak ibunya dengan amat keras hingga terpental jauh. Anak laki-laki itu hanya bisa berdiri terkejut dengan wajah tidak percayanya. Sebuah suara lagi mampu menyadarkan anak laki-laki itu, dan ketika dia menoleh ke samping, gadis kecil yang tadi berdiri di dekatnya kini sudah berteriak ketika ada seorang wanita yang menggendongnya dan membawa pergi tubuh kecil itu. Theo sangat tahu jika wanita yang membawanya itu adalah ibu dari gadis kecil tersebut. Tubuh pria itu terbangun dan terduduk di atas kasurnya dengan napas terengah-engah dan keringat yang membasahi dahinya. Mimpi itu mimpi yang hampir setiap hari memasuki tidur nyenyak seorang Kim Tae-hyung. Mimpi itu seolah-olah selalu mengingatkan pria itu jika dia memiliki masa lalu yang kelam dan penuh kesakitan. Ayahnya memilih untuk pergi bersama janda beranak satu dan meninggalkan ibunya yang kini sudah terbaring koma hampir bertahun-tahun. Seharusnya ibunya sudah mati, namun Taehyung dengan keegoisannya memilih untuk membuat tubuh wanita berubah itu seperti mayat yang dibuat untuk tidak akan mati atau koma untuk selamanya. Ini memang sangat gila, namun rasa cinta dan takut kehilangannya sangatlah kuat hingga dia berani melakukan apa saja agar ibunya benar-benar tidak mati. Makhluk yang telah lama bersemayam di hatinya, memori-memori mengerikan yang selalu terngiang-ngiang di kepalanya mampu menjadikan seorang Kim Tae-hyung menjadi pria berhati dingin namun berwajah malaikat. Ya, semua kebaikan malaikatnya hanyalah sebuah topeng untuk menutupi betapa rapuh dan kejamnya seorang Kim Tae-hyung. Kau bermimpi buruk lagi. Sebenarnya Theo sangat membatasi orang-orang yang bisa masuk ke kamarnya karena berarti sangat tertutup dengan privasinya dan kehidupan introvertnya. Di dalam sejarahnya hanya ada Namjoon, Jimin, dan Jin yang pernah masuk ke kamar ini. Karena itu tidak ada yang berani masuk atau kau akan berakhir di gelap. Namjoon memberikan Theo segelas air untuk menenangkan pria itu. Tatapan Taeyong kini berubah serius dengan tangan pria itu dengan segera menerima tablet yang diulurkan oleh Namjoon. Dengan teliti Taeyong membaca dan melihat artikel yang berbasis di London dan Korea tersebut. Saat Najong sampai di bandara
kami mengikutinya, dan saat di jalan kami menabrak mobilnya hingga hampir masuk ke jurang. Namun dengan cepat tim kami membawa Nona Jung dalam keadaan terluka. Sebelum itu kami sudah memberikan mobil itu dan masuk ke jurang, hingga ketika diinvestigasi polisi, Nona Jung sudah lenyap bersama mobil yang sudah hancur tersebut. Theo mendengarkan dengan baik semua penjelasan dari Namjoon. Pria itu memang selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, hingga Theo mempertahankan pria itu sangat lama di sisinya. Lelaki tua brengsek itu bukan ayahku. Jangan pernah kau menyebut nama Ina itu lagi, ucap Taeyong penuh penekanan dengan wajah memerah. Maaf atas kelancangan saya, Tuan Kim. Chun membungkuk padanya bertanda menyesal. Biarkan mereka menderita, dan aku ingin melihat mereka mengemis padaku. Aku sendiri yang akan membuat wanita jahat itu menangisi mayat putrinya. Wajah pria itu terlihat memerah, dan matanya juga menunjukkan sebuah kebencian yang teramat dalam. Theo sempat tersenyum dingin mengingat betapa polosnya gadis itu. Jangan pernah membiarkan gadis itu keluar rumah sampai aku yang menyuruhnya. Baik, Tuan. Di sinilah Sulgi berada, di halaman belakang rumah mewah Taeyong yang memiliki sebuah kebun bunga yang sangat indah. Sejak tadi Sulgi menemani nona barunya yang Sulgi pikir cukup unik, karena gadis bernama Yen itu terlihat polos dan menggemaskan. Dan jangan lupakan satu hal lagi, kecantikannya memang luar biasa. Katanya Wapa benar-benar seorang yang selalu mudah terobsesi dengan film-film. Yen yang berjalan di Sulgi hanya bisa tersenyum menanggapi perkataan wanita itu, karena sejujurnya dari tadi Sulgilah yang lebih banyak bicara. Wanita itu sudah terasa seperti target karena sudah menjelaskan setiap sudut yang ada di rumah ini. Saat pertama kali diperkenalkan, sebenarnya Yen sangatlah asing dengan wajah Sulgi. Gadis itu sama sekali tak ingat jika dulu sempat mempunyai teman seperti Sulgi. Apalagi penampilan Sulgi sempat membuat Yen takut pada awalnya, karena wanita itu membawa yang selalu ada di ikat pinggangnya. Kau tahu dulu kita satu sekolah, hanya itu. Dulu kan sangat populer di sekolah kita karena kecantikanmu. Lalu apa ya? Sulgi terlihat berpikir keras, namun wanita itu sudah lebih dulu melihat sosok Kim Taeyong berjalan ke arah mereka. Itu Taeyong apa? Ia lantas saja menoleh ke arah yang Sulgi tunjukkan, dan kini dapat dia lihat sosok kakak itu berjalan ke arah mereka dengan raut wajah datar.
begitu. Dia mengalami bingung ketika melihat wajah Ian yang sedang tertunduk sholat. Tidak ingin menatap wajahnya. Suki, boleh aku minta waktu berdua dengannya? Tentu saja, Opa. Sepuasmu pun akan aku perbolehkan. Lalu apa? Dia tempat tersenyum dan menatap wajah Paul Sugi dengan tajam. Sugi yang baru mengerti lantas saja tersenyum bodoh sebelum pergi dari hadapan mereka. Taeyong memang berkata tanpa ekspresi menggoda, tapi pernyataan itu mampu membuat pipi Ian merona. Kau sakit. Mata Ian membelah ketika tangan hangat itu menangkup kedua pipinya dan menatap wajahnya dengan melekat. Aku tidak apa-apa, sungguh. Ian melepaskan tangan Taeyong dari wajahnya dengan pelan. Ian masih diam dengan wajah bingungnya. Dia menatap sekitar untuk melindungi bunga-bunga sekelilingnya hingga matanya melihat sebuah tanaman yang mampu membuat wajahnya menjadi sumringah. Bunga itu, Ian menunjuk jari telunjuknya ke sebuah area di mana banyak bunga lili yang bermekaran di sana. Dia lantas saja melihat ke arah Ian yang tunjukkan. Belum sempat berhenti bicara, kini dirinya sudah tiba terkejut ketika mereka di situ sudah lebih dulu berlari ke arah sana dengan langkah lucunya. Gadis tersenyum cantik bersama bunga-bunga yang ada di sekelilingnya. Bahkan tanpa sadar, bibir dia terangkat membentuk sebuah senyuman yang mengartikan sebuah kekaguman akan pesona indah di depannya. Jadi ini yang dinamakan bunga cantik bernama bunga cantik lainnya. Kau menyukainya? Tanya Taeyong seketika sudah berdiri dekat dua Ian. Gadis sempat tersenyum manis dan menatap Taeyong. Mereka tidak sederhana dan sangat indah dengan kepolosannya. Seperti dirimu, perkataan pelan pria itu mampu membuat gadis itu terdiam dan menatap wajah Taeyong. Aku Ia lagi-lagi dibuat semakin berdebar, bahkan gadis itu tidak berani membahas tatapan pria tampan yang ada di hadapannya. Bolehkah aku minta satu hal, Ian? Kali ini memberanikan diri menatap wajah Taeyong. Apa itu? Dengan gerakan lembut, Taeyong memegang tangan kiri Ian dan menarik tangan itu untuk memegang sebuah bunga lili. Kau tahu bunga-bunga lili itu sudah